Halo Tuan dan Puan sekalian. Di video sebelumnya, gua udah ngebahas peradaban Mesopotamia tentang bagaimana awal peradaban kuno itu dimulai. Nah, kali ini ada pembahasan yang cukup menarik tentang peradaban yang konon katanya lumayan tua juga, yang keberadaannya hilang dilakukan oleh zaman. Hanya bentuk peninggalannya saja yang dapat kita bisa lihat. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja yuk kita dengarkan. Keberadaan peradaban ini konon ditemukan pada tahun 1800-an setelah sempat terlupakan. Lalu dimuat kembali di Buletin Dinas Kepurbakalaan pada tahun 1914 dan setelah itu sering dibahas kembali oleh sejarawan Belanda seiring berjalannya waktu. Penemuan itu ditemukan kembali oleh warga lokal dan para arkeolog pada tahun 1979. Lalu kemudian penemuan situs itu dinamai Gunung Padang dan diduga sebagai bukti keberadaan peradaban kuno Gundalen. Situs Gunung Padang ini merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di antara jalan kota Kabupaten Cianjur dan Sukabumi. Luas komplek utamanya kurang lebih 900 meter kubik, terletak pada ketinggian 885 mdpl, dan area situs ini sekitar 3 hektar, menjadikan sebagai komplek punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Menurut para ahli penelitian Tim Terpadu Riset Mandiri TRM, penelitian peradaban di Gunung Situs Padang lebih tua dari peradaban Mesopotamia dan piramida Giza di Mesir, yang selama ini dipercayai sebagai peradaban tertua. Sehingga temuan situs gunung peradaban yang hingga saat ini masih dalam proses penelitian tersebut bisa mengubah peta peradaban dunia. Adapun kemiripan dengan piramid yang ada di dunia, seperti susunan batu yang mirip dengan teknologi situs Machu Picchu di Peru. Yang lebih mengejutkan dari penemuan situs Gunung Padang ini, yaitu umur susunan batu yang berbeda-beda dari setiap lapisan dan berumur cukup tua. Gunung Padang pun bukan struktur buatan tangan, tapi dibangun di atas periode prasejarah secara berturut-turut. Jika dilihat dari bentuk Gunung Padang, bagian paling atasnya terdiri dari kolom-kolom batu, dinding, dan jalan. Sementara itu, lapisan kedua berada di sekitar 1/3 meter di bawah permukaan bagian atas dan disusun batuan kolom yang diatur dalam struktur matriks. Di bawahnya terdapat lapisan ketiga yang terdiri dari batuan bersusun serta ruangan bawah tanah yang besar memanjang sampai kedalaman 12 meter. Dan lapisan keempat terbuat dari batuan basalt yang diukir oleh tangan manusia. Dengan sedemikian itu, maka situs Padang dapat dikatakan sebagai situs peradaban tertua. Namun pendapat lain mengatakan, dari Lutfi Yondri, peneliti utama dari Balai Arkeologi Bandung, yang juga menulis buku Gunung Padang tentang kebudayaan, manusia, dan lingkungan. Ia menyatakan bahwa situs Gunung Padang bukanlah piramida, apalagi lebih tua dari piramida yang lainnya. Pernyataan itu keluar karena beberapa hal, yaitu dari hasil uji karbon yang dilakukan, menggunakan gerabah berasal dari fragmen batu. Disimpulkan sudah ada 2500 tahun sebelum Masehi. Masalahnya, gerabah-gerabah yang ditemukan di sekitarnya membuktikan bahwa di sekitar Gunung Padang tidak ada peradaban, budaya, ataupun pemukiman besar. Sebab, jika benar adanya bangunan piramida besar, maka membutuhkan populasi dan tenaga manusia yang banyak. Namun ini tidak. Hasil yang lainnya dari data galian tanah, seharusnya semakin dalam galiannya semakin tua bebatuannya juga. Namun ini pun sebaliknya juga. Yang disampaikan Lupit pun tidak dibantah oleh peneliti-peneliti Gunung Padang yang lainnya.
Adapun hipotesis lainnya mengatakan, bencana besar di masa lalu menyebabkan peradaban prasejarah di Indonesia terus-menerus musnah, sehingga peradaban masa lalu hanya tinggal puing-puing dan bentuk artefak yang tersisa. Sementara dari aspek yang lainnya, yaitu bahwa situs ini bukanlah tempat tinggal peradaban, melainkan peribadatan utama terhadap kekuatan alam, yaitu roh di Gunung Gede, Prango, terhadap nenek moyang. Adapun yang lainnya dijadikan tempat meditasi oleh beberapa kalangan spiritual di kebudayaan Sunda. Walaupun di tengah penelitian banyak tuai kontroversi dan berbagai perdebatan, menurut saya pribadi penelitian ini harus terus berlanjut agar dapat menguak situs Gunung Padang yang sebenarnya. Apakah situs ini peradaban yang hilang dan tertua, atau hanya bentuk situs megalitikum yang tak jauh seperti candi-candi di Indonesia lainnya? Jadi kurang lebih segitu yang bisa saya sampaikan. Maaf pembahasan kali ini agak singkat, karena kurangnya literatur dan saya pribadi nggak mau ngadi-ngadi juga dalam menyampaikan pembahasan ini. Nah, sekian dulu tentang pembahasan kali ini. Semoga memberikan pengetahuan kalian lebih lanjut. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan like, share, dan subscribe. So, sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya, karena masih banyak pembahasan dan cerita yang menarik yang bisa kita bahas di channel ini. Saya Saji Patebo undur diri. Salam literasi, sekian dan terima kasih, see you next time.